Hai, Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di dalam acara Kurunungkan Firman-Mu yang sudah lama tidak bisa tayang karena sesuatu hal. Dan hari ini kesempatan yang indah kita bisa ketemu lagi. Untuk mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terangi hati kami untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Biar firman itu menjadi kekuatan buat hidup kami, sehingga kehidupan kami boleh terus memuliakan Engkau. Kami perlu firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Dan pagi hari ini saya rindu sekali untuk menyampaikan sebuah tema yang namanya kemurnian iman. Kenapa kemurnian iman itu perlu disampaikan dan perlu kita mendengarnya? Karena disinilah bagaimana menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Kita mencintai Tuhan bukan karena waktu kita diberkati saja, tapi kita mencintai Tuhan di dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam situasi apapun dalam hidup kita. Seharusnya kita adalah orang yang terus mencintai Tuhan. Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat saudara ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, Alkitab jelas berkata betapa terpujilah Allah Bapa kita karena kasih-Nya yang besar. Saudara dan saya adalah orang yang diselamatkan hari ini. Sukacita yang melebihi segalanya karena kita telah dipindah dari gelap yang seharusnya kita binasa oleh karena kegelapan itu, dipindah kepada terang yang ajaib. Tentunya karya keselamatan itu tidak boleh berhenti di situ. Makanya Alkitab bilang kerjakanlah keselamatanmu. Artinya apa? Setiap kita ini punya tanggung jawab untuk sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan. Iblis yang kehilangan kita, dia berusaha untuk mendapatkan kita lagi dengan berbagai cara. Dengan penderitaan, dengan aniaya. Semuanya itu diperuntukkan supaya Anda kembali kepada dosa. Karena itu hidup kita ini penuh dengan yang namanya perjuangan iman. Anda dan saya harus mengambil sungguh-sungguh keputusan untuk kita ini memperjuangkan iman kita. Nah, disinilah kita akan menemukan kemurnian imanmu. Apakah engkau hari ini, apakah kita ini masih mengasihi Tuhan di dalam segala penderitaan, di segala duka cita apapun yang kita alami, masihkah kita ini kedapatan menjadi orang yang masih mengasihi Tuhan? Nah, untuk itu pagi ini saya mau menyampaikan ada 3 prinsip yang perlu kita pelajari. Bagaimana kita mengerti tentang kemurnian iman. Ayat yang dikatakan, ayat yang keempat dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dikatakan bergembiralah akan hal itu.
Oleh karena kita mengerti karya keselamatan yang buat hidup kita itu terlalu mulia dibandingkan dengan penderitaan. Karena iman yang kita alami hari ini, Alkitab berkata bergembiralah. Makanya bersukacita itu adalah murni keputusan kita. Iman yang murni itu melahirkan satu ini prinsip dalam hidup kita. Bersukacita karena kita berada di dalam Kristus. Amin. Kemurnian iman itu akan membuat kita bersukacita. Karena Kristus ada dalam hidup kita. Makanya saya selalu bilang sukacita itu sama dengan Yesus ditambah 0. Yesus ditambah 0. Kalau Yesus ditambah berkat, keuangan, pangkat, atau apa saja, itu bonus puji Tuhan. Tapi kalaupun tidak, yang namanya berkat yang lain itu belum datang di hidup kita. Tapi asal satu ini, Anda tahu bahwa Yesus masih ada di hatimu, maka Anda punya alasan untuk tetap bersukacita. Karena itu sukacita itu sumbernya karena Anda mendapati hidupmu dan hidupku ini masih berada di dalam rencana Tuhan. Sekalipun hari ini kita banyak mengalami penderitaan, tapi Anda adalah orang yang tetap berada di dalam rencana Allah. Anda adalah orang yang layak berkata bersukacita. Amin saudara. Karena itu sukacita adalah pilihan. Sukacita adalah keputusan dan itu lahir dari kemurnian imanmu kepada Tuhan. Sehingga apapun aniaya, penderitaan tidak akan bisa mengalahkan yang namanya kemurnian imanmu itu. Dan itu yang membuat kita terus bertahan di dalam Tuhan. Sukacita kita oleh karena Yesus bersama dengan kita. Di dalam hati kita. Amin. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah saudara, kemurnian iman itu ada dibuktikan dengan apa? Anda menjadi keras bukan di dalam dosa. Kalau keras di dalam dosa kata Alkitab jangan keraskan hatimu. Kalau Anda mendengar firman Tuhan jangan keraskan hatimu. Keras ini adalah keras di dalam dosa. Tapi kalau Anda mau menjadi keras, keraslah di dalam kebenaran. Pilihanmu di dalam kebenaran yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Nah disitulah kemurnian imanmu teruji. Anda adalah orang yang tetap mempertahankan kebenaran. Mempertahankan Yesus di dalam segala situasi keadaan apapun. Kita tetap menjadi orang yang memilih untuk tinggal dalam kebenaran. Dan saya percaya ketika Anda memilih kebenaran, maka kebenaran itu yang akan membela hidup kita. Kebenaran itu yang akan membuat kita untuk mengalami kelepasan, kebahagiaan. Dan di ujung daripada semua kebenaran yang kita pilih, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena itu di apapun situasi kita, ayo kita menjadi orang yang keras-kerasnya itu di dalam Tuhan. Kerasnya itu di dalam kebenaran. Kerasnya itu di dalam pilihan untuk kita terus menyenangkan Tuhan. Dan disitulah kita akan melihat iman kita akan semakin murni. Apapun tipu daya iblis tidak akan pernah bisa menjatuhkan kita. Oh, iblis tidak akan pernah bisa menggoda kita. Godaannya banyak. Anak panahnya terus dilemparkan ke hidup kita. Tapi orang yang keras di dalam kebenaran adalah orang yang terus memilih apa yang benar, apa yang baik. Dan itu yang akan mendatangkan kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Karena itu saudara, mari kita menjadi orang yang menjadi keras di dalam kehendak Tuhan. Karena itu yang akan membuktikan kemurnian iman kita. Amin. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wow. Yang ketiga jelas, kalau Anda berada di dalam kemurnian imanmu itu nanti akan mendatangkan dikatakan puji-pujian daripada Tuhan. Kalau manusia yang memuji itu banyak tidak murninya. Ya, kalau manusia memuji itu kadang kita kurang percaya. Pasti ada maksud-maksud tertentu dan lain sebagainya. Tapi kalau Tuhan memuji kita, Tuhan itu adalah Tuhan apa adanya. Dia memuji karena dia melihat sebuah perjuangan iman yang Anda pilih. Sebuah perjuangan iman yang kita telah putuskan untuk berjalan di dalamnya. Dan itu mendatangkan kekaguman.
Saudara, satu kerinduan bagi saya secara pribadi, hari ini apapun yang saya lakukan, saudara, ketika kita ini memperjuangkan apa yang benar, di tengah-tengah godaan, di tengah-tengah orang mulai menipu dan ingin menjatuhkan kita dengan semua godaannya, kita tetap berkata, enggak, saya mau terus menyenangkan Tuhan. Saudara, pilihanmu hari ini. Mungkin bagi orang dunia ini merupakan kebodohan, tapi bagi Tuhan itu adalah sebuah pilihan yang tepat. Dan itu tidak akan pernah sia-sia. Sebab ketika Anda memilih apa yang benar, itu akan mendatangkan puji-pujian daripada Tuhan. Dan itu akan mendatangkan kemuliaan di hidup kita. Karena itu saudara, biar melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terus memiliki iman yang murni. Iman yang terus berjalan dalam kemurnian. Dan kita berkata bahwa sukacitaku itu bukan hanya karena berkat, tapi sukacitaku karena Yesus ada dalam hatiku. Kita ini menjadi orang yang memilih menjadi keras di dalam kebenaran, dalam kehendak Tuhan. Dan kita gak mudah ditipu oleh setan. Lalu berikutnya, satu ini, ketika Anda terus berjalan dalam kemurnian imanmu, engkau akan melihat puji-pujian daripada Tuhan sendiri. Betapa Tuhan berkata, sabaslah hambaku yang setia. Masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Ini yang ingin saya dengar. Ini yang saya rindukan, karena mari kita bersama-sama pagi ini. Mari kita berjalan di dalam kebenaran, dalam kemurnian iman kita. Saya percaya Tuhan menopang hidup Anda dan saya. Karena itu pagi hari ini, mari kita mulai memilih untuk tetap hidup benar. Apapun yang kita alami. Jangan turunkan standar firman Allah demi keuntungan dirimu sendiri. Untuk Anda supaya diterima oleh orang lain. Maka Anda dengan rela menurunkan standar firman Allah. Jangan. Karena yang bisa menyelamatkanmu itu cuma Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Karena itu saudara, jangan sampai gara-gara sungkan dengan teman, rasa gak enak, lalu kita kompromikan dosa. Kita lebih memilih untuk menyenangkan hati orang daripada hati Tuhan. No. Pilihan kita harusnya hari ini, kita harus menjadi orang yang memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Di apapun situasi kita, saya percaya satu kalimat itu kita akan dengar. Sabaslah hambaku yang setia, masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Amin. Karena itu apapun yang kita alami hari ini, persoalan, apapun yang menimpa hidup kita, tetaplah jaga kemurnian imanmu kepada Tuhan. Anda adalah orang yang mengikuti Tuhan karena cintamu kepada Tuhan. Karena itu biar pagi hari ini ayo kita datang kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Dia. Sebentar nanti saya akan berdoa buat saudara yang mengalami pergumulan. Saya percaya sampai hari ini mujizat Tuhan masih terjadi. Amin. Untuk itu mari kita nyanyikan satu pujian ini. Katakan dengan imanmu. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Katakan ku percaya. Ku percaya. Pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Sekali lagi nyanyi dengan iman. Ku percaya. Haleluya. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya, amin. Ku percaya, pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu.
pagi hari ini mungkin ada beberapa orang yang mendengar acara atau melihat acara kurenungkan firman-Mu ini. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Anda mulai mendengarnya dan melihat acara ini. Saya percaya Tuhan sedang berbicara kepadamu. Mungkin Anda adalah orang yang sedang dalam pergumulan. Baik pergumulan di dalam keluargamu. Mungkin ada beberapa keluarga yang diambang perceraian. Mungkin ada juga orang tua yang berselisih dengan anaknya. Hari ini Anda gak tahu, Anda sebagai orang tua anakmu pergi kemana. Atau anak-anaknya gak tahu hari ini orang tuanya ada di mana. Perselisihan yang terjadi membuat Anda terpisah. Ada beberapa orang pekerja yang hari ini terlibat dalam hutang. Anda mungkin bingung bagaimana melunasinya. Saudara, kita percaya masih ada mujizat. Pilihlah untuk hidup benar. Persoalanmu tidak boleh membuat Anda menjadi orang yang kompromi dengan dosa. Pilihlah kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memberkati hidupmu. Pilihlah kebenaran, maka kebenaran itu akan mendatangkan mujizat dalam hidup Anda. Karena pagi hari ini saya mau berdoa buat Anda yang berada dalam pergumulan yang berat. Boleh gak angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Saya percaya mujizat Tuhan sedang terjadi hari ini, pagi ini. Hujan mujizatnya sedang dicurahkan buat hidup Anda. Mari angkat tanganmu, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, untuk setiap umat-Mu yang berada dalam pergumulan hari-hari ini. Tuhan, Engkau yang menolongnya. Engkau yang menopang hidup mereka. Apapun yang mereka alami di dalam nama Yesus. Supaya iman mereka terus kedapatan menjadi murni. Mereka terus berjalan bersama dengan Engkau. Mereka berjalan di dalam kebenaran-Mu. Untuk apapun yang mereka alami, mereka tidak kompromikan semua kebenaran itu dengan dosa. Tapi mereka menjadi orang yang keras di dalam kebenaran. Tidak pernah menggantikannya. Kami percaya ya Tuhan, mujizat akan terjadi. Karena Abah berdoa minta belas kasihan Tuhan. Datanglah mujizat-Mu di hidup mereka. Datanglah pertolongan-Mu di hidup mereka. Tuhan, topang keadaan mereka. Sehingga mereka mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Aku berdoa menyerahkan kehidupan mereka semua dalam tangan-Mu pagi ini. Di dalam nama Yesus aku minta damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang baru mengalir dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Aku bersyukur menyerahkan semua umat-Mu dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya menerima berkat Tuhan. Pertolongan Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Senang sekali untuk terus bisa menyampaikan firman Tuhan buat Anda. Karena itu mari terus ikuti acara kurenungkan firman-Mu tiap hari Senin pagi. Saudara, Anda bisa bersama-sama untuk mengikutinya. Dan lihatlah betapa Tuhan itu akan sungguh-sungguh menguatkan hidupmu. Firman Allah yang menuntun kehidupan saudara menjadi pelita buat kaki Anda. Karena itu berjalan dalam terang Tuhan, maka hidupmu akan terus dituntun olehnya. Kan sampai ketemu Senin depan. Tuhan Yesus memberkati.